Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan jembatan Gunung Bentang, Desa Bojong Haluang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kelompok kami terdiri dari Agung Meraji dan Reynaldi Soleh dari kelas TPJJ reguler. Lalu ada Muhammad Adli dan Muhammad Rizky Firdaus dari kelas FPL TPJJ. Dan dari kelompok kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada data proyek, struktur bawah yang berisi perancangan site plan, yang kedua ada persiapan alat, bahan dan pekerja, yang ketiga metode pelaksanaan konstruksi fondasi bore pile, yang keempat metode pelaksanaan konstruksi abutment, lalu struktur atas. Di struktur atas akan membahas tentang metode konstruksi rangka baja jembatan, terus yang kedua penentuan metode konstruksi, yang ketiga metode konstruksi plat lantai, dan yang keempat metode pemasangan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang data proyek jembatan Gunung Bentang Desa Bojong Haluang. Yang pertama jenis jembatannya rangka baja, tipe rangkanya Warren, panjang bentang jembatannya 50 meter, jarak antar gelagar memanjang 1,2 meter, jarak antar gelagar melintang 5 meter, tinggi rangka 6,5 meter, kelas jembatan kelas C BM70, lebar total jembatan 7,7 meter, lebar plat lantai jembatan 6,5 meter, jumlah girder melintang 11 buah, jumlah lajur 2 lajur. Dan di struktur bawahnya ada perencanaan site plan seperti pada gambar, yaitu ada keterangannya. Yang warna kuning itu adalah penempatan alat berat, untuk warna biru fabrikasi tulangan dan bekisting, warna hijau barak pekerja, warna merah kantor proyek, warna pink tempat parkir kendaraan, dan warna orange pos kerja. Itu untuk site plan-nya. Selanjutnya ada persiapan alat, bahan, dan pekerja. Untuk alat berat jembatan Gunung Bentang Desa Bojong Haluang, yaitu terdiri dari yang pertama ada drilling rig, yang fungsinya itu untuk pengeboran pekerjaan fondasi bore pile. Yang kedua ada hype crane, itu untuk mobilisasi tulangan baja, bekisting, dan lain-lain. Yang ketiga ada truck mixer, untuk pengecoran fondasi bore pile. Yang keempat ada excavator, digunakan untuk menutup kembali galian lubang fondasi bore pile. Dan yang kelima ada concrete pump, itu sebagai alat bantu ketika pengecoran fondasi bore pile. Lalu ada juga elektroda karbon, digunakan untuk melakukan pengelasan listrik sebagai pembakar yang menimbulkan busur nyala. Yang kedua ada baja tulangan, digunakan sesuai mutu yang dibutuhkan. Yang ketiga ada beton ready mix. Beton ready mix ini digunakan merupakan mutu B2 atau C sama dengan 30 MPa untuk pekerjaan fondasi bore pile dan abutment, serta mutu kelas C atau F aksen C sama dengan 20 MPa untuk pekerjaan pile cap. Lalu ada yang keempat, kawat besi, itu digunakan untuk mengeratkan atau mengunci besi tulangan. Yang kelima ada bonding agent,
itu berguna untuk menutupi lubang pada bagian tulangan di bekisting. Dan yang keenam, beton decking. Itu untuk pengganjal antara besi tulangan dengan bekisting yang ketebalannya sama dengan selimut beton. Berikut adalah metode pelaksanaan konstruksi untuk bore pile. Berikut adalah flowchart pekerjaan bore pile. Di sini dapat dilihat input yang dibutuhkan pada pekerjaan ini adalah gambar kerja dan persyaratan teknis. Sedangkan langkah-langkah pekerjaan bore pile dapat dilihat pada slide selanjutnya. Pada metode pelaksanaan konstruksi bore pile, diawali dengan pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan meliputi yaitu pembersihan lantai kerja, yaitu membersihkan area kerja dari lumpur dan tanah yang dapat mengakibatkan terprosok dan slip. Alat berat. Lalu pemasangan plat baja. Pemasangan plat baja ini berguna untuk tempat alat berat di atasnya. Selanjutnya pekerjaan pengukuran survei di lapangan yang bertujuan untuk menentukan titik bore pile di lapangan. Selanjutnya ada pekerjaan pengeboran yang pengerjaan pengeboran ini pertama yaitu mobilisasi alat ke lokasi pekerjaan. Setelah itu dilakukan pengeboran dan pemasangan casing sementara yang bertujuan agar ketika dilakukan pengeboran lanjutan, runtuhan tanah pada bagian tepi lubang tidak mengganggu proses pengeboran. Setelah itu dipasang rangka baja tulangan sesuai dengan gambar, lalu dilakukan pengecoran beton. Di tahap pengecoran beton ini dilakukan dengan pipa tremi dan diusahakan agar beton ready mix ini selalu siap di lokasi agar tidak beton set terlebih dahulu. Setelah pengecoran, pencabutan casing sementara. Pencabutan casing sementara ini dilakukan agar bisa digunakan di titik selanjutnya. Yang terakhir adalah curing agar beton tidak retak dan tetap baik. Selanjutnya ada metode pelaksanaan konstruksi abutmen. Berikut adalah flowchart pekerjaan pile cap. Input yang dibutuhkan masih sama, yaitu gambar kerja dan persyaratan teknis. Langkah-langkah pekerjaan pile cap ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Pada pelaksanaan pekerjaan pile cap, yang pertama dilakukan adalah persiapan. Persiapan pekerjaan pile cap yaitu perataan permukaan tanah, menggali atau menimbun, dan kemudian dilakukan pekerjaan surveying untuk stake out. Selanjutnya dilakukan penggalian lubang pondasi sesuai gambar rencana. Lalu yang ketiga adalah pembobokan pile head. Pembobokan pile head menggunakan pneumatic hammer dan bagian bawah harus disisakan 20 cm, kemudian dihancurkan secara manual. Setelah selesai dilakukan pembobokan pile head, dilakukan pengecoran lin concrete. Selanjutnya dilakukan pembisian untuk pile cap sesuai dengan gambar rencana dan juga bekisting. Yang terakhir yaitu pengecoran pile cap menggunakan beton ready mix, dan terakhir dilakukan curing. Berikut adalah flowchart untuk pelaksanaan dinding abutmen. Inputnya masih sama, yaitu gambar kerja dan persyaratan teknis. Selanjutnya. Ini adalah pelaksanaan dinding abutmen. Pada pelaksanaan dinding abutmen, pertama dilakukan pekerjaan penulangan. Penulangan dinding abutmen sesuai dengan gambar rencana. Selanjutnya pemasangan bekisting dan penyangganya. Ini penyangga digunakan untuk menghindari kebocoran atau kerusakan bekisting saat pengecoran dikarenakan ada tekanan dari beton itu sendiri. Yang terakhir adalah pengecoran dinding abutmen menggunakan beton ready mix dan dilakukan curing setelahnya. Berikut animasi dari proses konstruksi struktur bawah jembatan Gunung Bentang, Desa Bojong Helang.
Baik, berikut ini ada pekerjaan struktur atas Jembatan Gunung Bentang, Desa Bojong Haluang. Dalam metode konstruksi struktur atas tersebut terdapat parameter atau pemilihan metode konstruksinya. Yang dilihat saja parameternya adalah ada kondisi sungai, jembatan itu akan dibangun, kemudian kondisi arus air, kemudian kondisi jalan penghubung terbatas, dan jumlah bentangnya. Nah, dalam analisis pemilihan metode konstruksi dalam jembatan bentang Desa Bojong Haluang, terdapat beberapa metode konstruksi. Yang pertama ada metode perancah. Nah, dalam ini kita melihat menyesuaikan dengan kondisi yang cocok dan kondisi lapangan. Terdapat beberapa kesesuaian. Pertama, lalu lintas di bawah jembatan dapat dialihkan ke jalur lain dan jalan dapat ditutup. Tidak terdapat lalu lintas di bawah jembatan, itu cocok. Kemudian ada lalu lintas di bawah jembatan tidak padat sehingga masih dapat diganggu oleh pelaksanaan jembatan. Kondisi lapangannya tidak terdapat lalu lintas di bawah jembatan, oke, cocok. Kemudian ada ruang bebas di bawah rencana, jembatan tidak terlalu tinggi. Pada kondisi lapangan sesuai ada jarak dari tanah ke dasar jembatan, ujung rangka paling bawah paling tinggi 11 meter. Cocok dalam artian sini ada kemampuan perancah dan proyek serupa. Kemudian kondisi yang cocok dalam untuk melaksanakan metode perancah ini adalah dasar dangkal, dasar sungai. Lalu pada kondisi lapangan sendiri ada dasar sungai dangkal tidak lebih dari 1,5 meter. Kemudian artinya cocok, bentangnya adalah tunggal, dan kondisi lapangan juga kebetulan bentang tunggal, kesimpulannya adalah cocok juga. Lalu untuk metode cantilever, kita melihat beberapa parameter. Sini kemudian dari bentang, lalu lintas di bawah jembatan, lalu lintas, kemudian ruang bebas ini dinyatakan cocok dan relatif untuk dilaksanakan pada metode konstruksi jembatan ini. Tetapi ada tidak cocoknya juga, yaitu dari dasar sungai, arus deras, dan bentang lebih dari 1. Kemudian lalu ada metode peluncur. Di sini juga terdapat kecocokan dan ketidakcocokan. Yang cocok sendiri adalah lalu lintas, tidak terdapat lintas di bawahnya. Lalu sini juga lalu lintas tidak dapat ganggu juga karena di bawahnya juga tidak ada lalu lintas. Ruang bebas hambatan tidak terlalu tinggi dan kebetulan juga tidak terlalu tinggi juga, jadi relatif. Kemudian dasar sungainya dalam, tapi karena di jembatan tersebut dasar sungainya tidak dalam, jadi tidak cocok. Kemudian untuk melaksanakan metode ini juga harus ada sungainya, arus sungainya harus deras, tapi sini juga tidak deras sungainya. Bentangnya juga lebih dari 1, sementara di lapangannya ada bentangnya tunggal. Sementara selalu lahan yang diberikannya cukup untuk luas abutmen, sementara untuk di lapangan sendiri tidak cukup. Jadi artinya tidak cocok untuk parameter 4 parameter ini. Lalu berdasarkan analisis yang kita lakukan untuk memilih metode konstruksi, didapatkan bahwa metode konstruksi yang dapat digunakan oleh jembatan Gunung Bentang tersebut adalah metode perancah. Selanjutnya, setelah metode didapatkan, maka selanjutnya memberikan kode pada komponen rangka baja. Bisa dilihat pada gambar, untuk rangka dari jembatan itu sendiri menggunakan kode nomor dari 1 sampai 39. Untuk rangka sebelah kanan pada awalan nomor diberi huruf A, dan untuk rangka sebelah kiri pada awal nomor diberi huruf B. Untuk gelagar memanjang diberi kode dengan awalan huruf P, dan untuk gelagar melintang diberi kode awalan huruf M. Dan untuk bracing diberi kode awalan huruf BR. Lalu selanjutnya metode konstruksi rangka baja jembatan. Setiap komponen rangka baja yang telah difabrikasi kemudian diangkut ke lokasi dan diletakkan di tempat penyimpanan material. Mobile crane pada langkah pertama diletakkan di pinggir sungai yang berjarak 16 meter dari dinding abutmen kedua.
Lalu mobile crane dikondisikan untuk siap lifting dengan kaki-kaki penahan beban atau outriggers yang mencegah tergulingnya mobile crane dipasang secara penuh, yaitu selebar 6 meter. Setelah mobile crane terpasang dan materialnya sudah ada di lapangan, maka langkah selanjutnya adalah perakitan jembatan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pasang shoring tower 1 dan shoring tower 2 pada posisi 5 meter dari dinding abutmen 2, setinggi 9,16 meter dari dasar tanah. Yang kedua, angkat komponen M1 atau gelagar melintang yang pertama dan letakkan di atas kedua tumpuan yang terletak di abutmen. Angkat dan pasang plat buhul AA dan BA, kemudian hubungkan dengan komponen M1. Baut tidak dikencangkan 100%, tetapi hanya sekitar 50%. Hal ini berlaku untuk semua sambungan hingga seluruh komponen jembatan terhubung. Baut dikencangkan hanya 50% ini untuk memudahkan pemasangan rangka baja. Lalu yang ketiga, angkat komponen A1 atau rangka baja yang berada di bagian bawah, lalu letakkan di antara tumpuan pada abutmen dengan tower shoring 1, kemudian hubungkan dengan M1. Kemudian dilanjutkan dengan memasang rangka diagonal pada sisi kanan A11 dan A12 dan juga sisi kiri B11 dan B12 dengan cara yang sama. Tahap selanjutnya, mobile crane masih dalam posisi yang sama, pasang shoring tower 3 dan shoring tower 4. Kemudian secara berurutan pasang komponen A2, B2 pada gelagar melintang yang kedua. Lalu angkat dan hubungkan juga komponen gelagar melintang 3 pada A2 dan B2. Kemudian lanjutkan pemasangan batang diagonal A31, A13, dan A14. Kemudian pasang juga B31, B13, dan B14. Angkut dan pasang gelagar memanjang P1, P2, P3, P4, P5 yang masing-masing panjangnya 10 meter di atas gelagar melintang. Lalu yang ke-8, memindahkan posisi mobile crane dari posisi awal bergeser sejauh 15 meter ke arah barat laut. Selanjutnya pasang shoring tower 4 dan shoring tower 5 yang berjarak 15 meter dari dinding abutmen 2. Lalu angkat komponen A3, kemudian hubungkan dengan M3. Lakukan hal yang sama pada komponen B3, setelah itu hubungkan A3 dan B3 dengan M4 atau gelagar melintang keempat. Nah, ini untuk gambar perakitannya. Lalu lakukan hal yang sama untuk pemasangan rangka secara bertahap untuk setiap segmen dengan membangun shoring tower, kemudian memasangkan rangka setiap segmen. Dilanjutkan pemasangan gelagar memanjang setiap 10 meter. Hal ini berlaku untuk keseluruhan bentang jembatan. Karena prosesnya dari poin 1 sampai 14 dari poin 1 sampai 13 itu sama prosesnya. Dan yang terakhir, sebelum dilakukan pengencangan baut secara keseluruhan, periksa kembali posisi jembatan harus dibuat melendut ke atas sebagai lawan lendut pada beban layan, yaitu sebesar 58,34 mm di tengah bentang dengan menggunakan total station atau water pass. Untuk lebih jelasnya, ini ada animasi pemasangan rangka. Yang pertama, tadi batang M1, lalu dipasang shoring shower 1 dan 2, pasang M2, lalu pasang A1 dan B1, lalu dipasang buhul, kemudian disambungkan dan pasang batang diagonal A11, A12. Lalu selanjutnya pemasangan tersebut dilakukan secara hampir serupa untuk setiap segmennya, dan untuk gelagar memanjang sendiri dipasang setiap 2 segmen rangka tersebut terpasang. Pada tengah bentang dipasang pula bracing pada bagian atas jembatan. Bracing ini atau ikatan angin dipasang untuk menambah kekuatan dari jembatan itu sendiri pada tengah bentang. Selanjutnya ada metode konstruksi plat lantai. Untuk metode yang pertama sendiri adalah
Selanjutnya pemasangan metode dilakukan dengan menggunakan bantuan mobil kren untuk mengangkut material metode ke posisi. Kemudian setelah semua metode terpasang, selanjutnya dilaksanakan pemasangan tulangan. Tulangan yang tadi pabrikasi sesuai dengan bar bending schedule, kemudian diangkut dengan bantuan mobil kren. Kemudian letakkan konkret pump pada posisi tengah bentang tepat berada di samping jembatan existing dengan bagian belakang konkret pump menghadap ke arah jalan akses side plan. Lalu kemudian lakukan pengocoran secara bertahap. Pastikan beton segar dituangkan secara vertikal dengan ketinggian maksimum 1,5 meter untuk mencegah terjadinya segregasi. Beton segar yang dituangkan segera dipadatkan dengan bantuan vibrator. Berikut adalah gambar posisi konkret pump saat pengocoran tampak melintang. Setelah semua plat lantai dicor, maka perancah baru boleh dilepas dengan ketika kuat tekan beton memiliki kuat tekan sebesar 128 minimal 85% dari beton karakteristik berdasarkan PBI 1971 atau sekitar 14 hari. Setelah beton mencapai kekuatan yang disyaratkan, maka shoring tower dibongkar satu persatu, mulai dari shoring tower yang terletak di tengah bentang, kemudian dilanjutkan dengan sisi kiri dan kanan secara bergantian. Untuk metode pemasangan baut, pertama buat pemasangan baut, guna mencegah terjadinya longgar pada baut setelah dikencangkan. Urutan pemasangan baut adalah dimulai dari bagian tengah menuju bagian tepi secara menyilang. Berikut adalah penomoran dari urutan baut. Jadi urutan baut dimulai dari tengah dulu, dari satu nih, kemudian kedua, lalu ke atas lagi ketiga, keempat, kemudian kelima, keenam, dan seterusnya secara menyilang. Berikut adalah hasil akhir dari jembatan Gunung Bentang, Desa Bojong Haluang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.